Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Reviana Putri dengan NIM E281222899 dari kelas AGT 5. Saya akan menjelaskan mengenai metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metabolit primer terlebih dahulu. Nah, apa itu metabolit primer? Metabolit primer adalah senyawa organik yang berasal dari tanaman dan secara umum memiliki kemampuan bioaktif baik untuk kelangsungan hidup maupun pertahanan tanaman tersebut. Senyawa metabolit primer merupakan senyawa esensial yang berperan penting dalam proses kehidupan organisme dan merupakan kebutuhan dasar untuk keberlanjutan hidup tanaman. Senyawa metabolit primer ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada lipid, asam nukleat, protein, dan karbohidrat. Ciri-ciri dari metabolit primer yaitu yang pertama, memiliki fungsi esensial bagi kelangsungan hidup tanaman atau asam amino, vitamin, nukleotida, dan lemak. Yang kedua, terbentuk melalui metabolit primer. Yang ketiga, bersifat tidak spesifik. Yang keempat, dibuat dalam kuantitas yang cukup banyak. Yang kelima, hasil akhir dari metabolisme energi dan etanol. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dengan yang lainnya. Tepatnya, senyawa metabolisme sekunder yang sama sering hanya ditemukan pada spesies-spesies yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Nah, fungsi dari metabolisme sekunder ini adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Respon tanaman terhadap kondisi cekaman, misalnya beradaptasi terhadap cekaman lingkungan abiotik, mengatasi atau mempertahankan diri dari serangan hama dan penyakit, menarik polinator, menarik lawan jenis atau feromon, dan sebagai molekul sinyal. Nah, metabolisme sekunder ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama terpenoid, yang kedua fenolik, yang ketiga senyawa yang mengandung nitrogen. Saya akan menjelaskan mengenai materi protein. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu protein. Nah, protein adalah sebuah senyawa organik yang kompleks dan berbobot molekul besar yang terdiri dari suatu asam amino yang dihubungkan dengan satu sama lain dengan suatu ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur serta fosfor. Protein sangat berperan penting dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi sel-sel makhluk hidup, dan virus. Protein juga bekerja sebagai neurotransmitter dan pembawa oksigen dalam darah atau hemoglobin. Protein berguna sebagai sumber energi tubuh. Selanjutnya, protein tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Nah, asam amino ini adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom karbon asimetrik. Pada keempat pasangannya yang berbeda itu adalah gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan berbagai gugus yang disimbolkan dengan huruf R. Nah, apa sih gugus R itu? Nah, gugus R ini disebut juga sebagai rantai samping yang berbeda dengan gugus amino. Selanjutnya, protein itu memiliki 4 struktur, yaitu yang pertama struktur primer. Nah, apa itu struktur primer? Struktur primer ini adalah hanya urutan asam amino di dalam rantai protein. Struktur primer protein dilakukan oleh ikatan-ikatan atau peptida yang kovalen. Yang kedua, struktur sekunder. Hal ini merujuk ke banyaknya struktur heliks A atau lembaran berlipatan B setempat yang berhubungan dengan struktur protein secara keseluruhan. Struktur sekunder protein diselenggarakan oleh ikatan-ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dan nitrogen amida dari rantai polipeptida. Nah, selanjutnya yang ketiga struktur tersier. Hal ini menunjuk ke cara rantai protein yang dalam protein berbentuk bulat dilekukan dan dilipat untuk membentuk struktur 3-dimensional secara menyeluruh dari molekul protein. Struktur tersier diselenggarakan oleh interaksi antara gugus fosfor R dalam asam amino. Yang terakhir atau yang keempat yaitu struktur kuaterner. Banyak protein ada sebagai oligomer atau molekul-molekul besar terbentuk dari pengumpulan Cas
dari subsatuan yang identik atau berlainan yang dikenal dengan protomer. Nah, selanjutnya proses katabolisme protein. Pada proses katabolisme protein, asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain atau karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino ini memerlukan pelepasan gugus amina. Gugus amina ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Nah, terdapat dua tahapan pelepasan gugus amina dari asam amino, yaitu yang pertama, transminasi. Transminasi itu enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif ini pelepasan amina dari glutamat menghasilkan ion amonium, gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium. Yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Baik, sekian materi dari saya mengenai protein, metabolisme primer, dan metabolisme sekunder. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.